Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Salam, semester 2, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang sedikit pembahasan tentang konsep ekonomi pada dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani yang diampuh oleh Nyai Nailun Najah LC MTHI. Baik, langsung saja. Konsep ekonomi pada masa Bani Umayyah yaitu adalah pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep welfare state, yaitu negara yang sejahtera. Umar memiliki kebijakan baru untuk merubah taraf hidup masyarakat. Salah satu buktinya yaitu tidak ditemukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena seluruh masyarakatnya berkecukupan. Ghazali 2019. Adapun kebijakannya adalah dalam pengelolaan dana jizyah. Dalam pengelolaan dana jizyah, Umar menerapkan pengurangan beban jizyah. Umar menerapkan pengurangan beban jizyah atas pengikut agama Kristen pada saat itu. Umar juga menerapkan kebijakan pengelolaan lahan mati, memberikan konsep penyuburan tanah hingga penanaman pohon, mendirikan bangunan dan konsep kerjasama. Sedangkan runtuhnya Bani Umayyah berlangsung pada masa Abu Malik bin Marwan. Pada masa Abu Malik bin Marwan yang masih mempertahankan gubernur Khurasan, yaitu Nas bin Sayyar. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu menerapkan kebijakan pada non-muslim sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Rizal 2019. Sedangkan kemunduran dan kehancuran dinasti Bani Umayyah, dinasti Umayyah juga disebabkan oleh faktor lain, di antaranya perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan, konflik berkepanjangan, pertentangan etnis suku Arab dan Selatan, pertentangan. Jadi ketidakcakupan khalifah dalam memimpin, kecenderungan hidup mewah, pergulingan oleh Bani Abbas yang didukung oleh Bani Hashim, kaum Syiah dan golongan Mawali, yaitu Zainuddin 2015. Apabila jika dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Kenapa seperti itu? Namun terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzaraah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim yang membahas tentang kebijakan ekonomi. Indasari 2017. Yaitu lanjut pada pembahasan yang kedua, konsep ekonomi pada masa Bani Abbasiyah, yang mana pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinasti ini berkuasa lebih dari 5 abad, dan pusat pemerintahannya itu di kota Baghdad.
Sedangkan kemajuan di bidang ekonomi berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Dan perkembangan bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kenapa seperti itu? Karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur. Pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur. Di tepian sungai yang dikenal dengan nama sawat, pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengelolaan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli. Oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Setelah itu, lahan-lahan pertanian yang terlantar di desa-desa yang hancur berbagai wilayah diperbaiki dan dibangun secara bertahap, serta dibangunnya saluran irigasi baru. Puncak kemakmuran rakyat terjadi pada masa Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang mencapai puncak keemasannya. Miryati 2018. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga tentang konsep ekonomi pada masa Turki Utsmani, yaitu kerajaan Turki Utsmani sebagai kerajaan yang mampu bertahan hingga abad ke-20. Itu kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani, Turki Utsmani sebagai kerajaan yang mampu bertahan hingga abad ke-20, yang lebih banyak difokuskan pada masalah kemiliteran dan perluasan wilayah. Dengan demikian, kenapa seperti itu? Dengan demikian kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani tersebut. Terjadinya peperangan, dan kenapa kok sampai ada konflik ataupun peperangan? Yaitu terjadinya peperangan yang berkesinambungan yang menimpa Turki Utsmani sangat menguras sumber dana. Peperangan yang terjadi tersebut berdampak pada merosotnya perekonomian karena pendapatan negara kurang secara drastis, sementara belanja negara semakin tinggi untuk biaya perang. Jadi penguasa Turki Utsmani tidak lagi memikirkan dan memperhatikan pola pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah, serta prasarana ekonomi seperti pembangunan sektor pertanian, pengairan atau pemeliharaan bendungan, yaitu Suar 2020. Kemudian Turki Utsmani itu mengalami masa kejayaan sejak permulaan sampai masa pemerintahan Sulaiman, dan setelah Sulaiman, Utsmaniyah mengalami kemunduran. Faktor utama kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani adalah buruknya pemahaman keislaman dan kesalahan dalam penerapannya. Maksudnya yaitu Turki Utsmani adalah buruknya pemahaman keislaman dan kesalahan dalam penerapannya. Dan selain itu, kegiatan ijtihad terhenti yang menyebabkan kebekuan berpikir. Jumud dan stagnan
sehingga pada saat Eropa mengalami kemajuan dan berbagai penemuan sains dan industri, dan umat pada masa Turki Utsmani itu mengalami kebingungan untuk mengambil atau tidak yang berasal dari barat, tidak mampu membedakan antara ilmu dan sakofah, ilmu dan sakofah, antara hadarah dan madaniyah, serta terjadinya konspirasi barat bersama agennya Mustafa Kemal Atatürk yang menyebabkan keruntuhan Khalifah Islamiyah pada 3 Maret 1924, yaitu Hasnah Wati 2020. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.